Halo, kali ini kita akan membahas penalaran umum. Jadi di TPS penalaran umum, adik biasanya ditampilkan berupa teks, paragraf atau bacaan. Nah, di sini biasanya ditampilkan juga grafik tabel ataupun kurva. Di sini adik diminta untuk menguasai bacaan dan harus memahami informasi yang ada di dalam teks. Di dalam penalaran umum ini ada beberapa materi yang termasuk. Yang pertama ada verbal, penalaran matematis, logika, dan pola gambar. Nah, di verbal, adik ini akan diuji dalam hal kemampuan bahasa, seperti pengetahuan seputar antonim, sinonim, dan lain sebagainya. Sedangkan di penalaran matematis, di sini adik akan bertemu dengan aritmetika, pola baris, geometri, dan lain-lain. Sedangkan untuk di pola gambar, di sini adik akan ditantang untuk memecahkan soal seperti logika analitik dan logika kuantor. Untuk pola gambar, adik akan berhadapan dengan gambar dengan berbagai pola. Biasanya ini diminta diurutkan atau dicocokkan posisinya. Dari banyaknya soal penalaran umum, bisa kita klasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada kesesuaian pernyataan. Nah, di sini adik dituntut untuk memahami isi dari teks atau tabel atau diagram atau grafik sesuai konteks yang ada. Nah, biasanya untuk kesesuaian pernyataan itu diminta untuk memilih pernyataan yang benar di paragraf tertentu dalam sebuah teks. Bisa juga diminta memilih pernyataan yang paling mungkin benar sesuai isi teks dan data. Dan yang ketiga, diminta untuk menganalisis data. Untuk simpulan logis, di bagian ini adik akan dituntut untuk menyimpulkan secara logis sesuatu yang mungkin terjadi berdasarkan isi teks. Nah, biasanya ini diminta untuk memilih jawaban yang paling mungkin benar atau yang paling masuk akal. Di sini adik harus belajar berpikirnya itu harus secara terstruktur, karena kemampuan adik untuk menyimpulkan suatu hal itu sangat dinilai. Jadi jangan terburu-buru untuk menyimpulkan suatu teks ataupun informasi yang ada di simpulan logis ini. Nah, untuk di penalaran analitik, di sini adik biasanya diminta untuk menjawab soal berdasarkan data yang telah disediakan. Disajikan data berupa teks. Nah, dari data teks ini adik harus menganalisis. Kuncinya adik harus membaca cermat dan jangan terburu-buru. Kita langsung coba ke soal yang pertama. Di sini ada kata atau adalah kata hubung. Di sini pilihannya ada tujuan, pilihan, kronologis, kesimpulan, dan negara. Jawaban yang tepat adalah yang B, karena di sini kata atau ini adalah konjungsi, di mana konjungsi adalah konjungsi dalam frasa atau paragraf. Kata atau ini termasuk di dalam pilihan. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B, yang pilihan. Karena kalau ada kata atau berarti ada lebih dari satu hal yang harus dipilih. Untuk soal kedua, kata terakhir adalah kata hubung. A. Tujuan, B. Pilihan, C. Kronologis, D. Kesimpulan, dan E. Negara. Jawaban yang tepat adalah C. Kronologis. Karena di sini kata terakhir adalah termasuk konjungsi temporal, di mana konjungsi temporal adalah konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Jadi nggak selalu terakhir itu merupakan kesimpulan. Biasanya secara umum yang bikin terkecoh adalah pilihan yang D, kesimpulannya gitu. Tapi padahal yang lebih tepat adalah itu kronologis, kayak terakhir gitu. Jadi itu menunjukkan runtutan peristiwa gitu. Makanya jawaban yang tepat adalah yang kronologis. Soal ketiga, di sini ada beberapa kalimat di dalam suatu paragraf yang diminta. Untuk soal nomor 3 adalah kalimat yang merupakan opini yang diungkapkan. Nah, untuk soal nomor 3 ini, jawaban yang tepat adalah 1 dan 2, karena sebagaimana kita ketahui, opini adalah perkiraan, pemikiran, atau reaksi terhadap sesuatu, sehingga tidak boleh ada pernyataan di dalam opini tersebut. Jadi harus di situ adalah pendapat seseorang. Nah, untuk pilihan kalimat yang pertama, dengan energi besar dalam gelombang air, sangat alami bahwa bangunan di darat dapat dengan mudah disapu. Di sini tidak ada fakta, ini adalah pendapat seseorang. Lalu untuk kalimat nomor 2, gelombang tsunami ini menyebar dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Dengan adanya kata tidak terbayangkan, nah ini menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah opini. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah pilihan yang A, 1 dan 2. Untuk soal nomor 4, kalimat dalam penjelasan yang berkaitan secara kausal adalah angka. Untuk soal nomor 4, pembahasannya itu jawaban yang tepat adalah pilihan yang E, yang kelima. Karena di sini kan bahkan jika berkurang dengan cepat, kecepatannya sudah dapat menyebabkan kerusakan serius. Di mana elemen kausalitas ini adalah elemen yang mengandung sebab dan akibat. Sehingga di kalimat kelima bisa kita lihat
Jika berkurang dengan cepat, kecepatannya sudah dapat menyebabkan kerusakan serius. Nah, di antara dua kalimat ini ada tanda koma yang memisahkannya gitu kan. Nah, tanda koma ini sebenarnya sama artinya seperti maka gitu. Jadi jika berkurang dengan cepat, maka kecepatannya sudah dapat menyebabkan kerusakan serius. Dari sini kita bisa melihat unsur atau elemen sebab akibatnya. Untuk soal nomor 5, kata yang menunjukkan urutan kegiatan adalah, nah di sini ada pilihannya A kemudian, B tambahkan itu, C secangkir air, D jadi itu menetap, dan E sebesar jempol. Jawaban yang tepat adalah pilihan yang B, tambahkan itu, yang menunjukkan urutan kegiatan. Jadi kata tambah ini berisi kata perintah, ya kan? Lanjut untuk soal nomor 6. Yang diminta adalah konjungsi interalimatik dalam kutipan yang ada di atas. Di sini jawaban yang tepat adalah pilihan yang E, yaitu karena. Karena konjungsi adalah kata hubung, jadi konjungsi yang benar adalah karena di dalam teks, di mana konjungsi interalimatik ini adalah konjungsi antar kalimat. Nah, bisa kita lihat di kalimat terakhir itu ada tulisan karena itu ikan lele juga disebut omnivora atau pemakan. Nah, karena ada karena itunya di kalimat terakhir, berarti itu berkaitan dengan kalimat sebelumnya, yang dimana kalimat sebelumnya adalah jika Anda dibudidayakan di kolam dan memasak sisa makanan di dapur, toraks yang halus dapat ditambahkan sebagai pakan tambahan. Karena itu ikan lele juga disebut omnivora atau pemakan. Berarti kalimat terakhir ini berkaitan dengan kalimat sebelumnya karena ada penghubungnya karena itu gitu.